Bang Edis? Agama yang benar Islam apa Kristen? Ya sudah jelas yang mengikuti Tuhan Yesus, yaitu Kristen. Oke. Sekarang gini kutanya, Edis. Apakah lambang-lambang Kristen banyak yang pakai Islam atau Kristen pakai lambang-lambang Islam? Yang mana yang banyak? Berarti kalau yang banyak dipakai Islam, Kristen berarti Islam yang benar. Contoh jubah pendeta tidak mungkin dipakai Pak Imam. Apa? Saya pikir Anda membawa argumen yang baik. Jadi gara-gara jubah maka ajaran jadi benar. Bagaimana Iya, jalan ceritanya? Berarti kalau Gini, koruptor pakai jubah berarti jadi benar korup itu. Gini kan? Gimana? Gini, kalau pendeta pakai kopiah, pakai apa wajar. Tapi kalau Pak Imam pakai jubah pendeta nggak wajar kayaknya, Bang Dedis. Nggak bisa. Baik. Kita ngobrol nggak bermanfaat ini karena ini sebenarnya nggak ada kaitannya dengan kebenaran sebuah ajaran. Enggak, Dengar dulu. dulu. Sebentar dulu, Bang. Dengar. Awalnya. Saya mau tanya dulu sama Anda. Ya. Kalau Anda pergi ke gereja melihat bapak-bapak pendeta berkhotbah, mereka pakai jas, betul? Ya. Lalu sekarang jas itu sudah pergi ke masjid, dipakai oleh ustadz. Artinya apa? Artinya ustadz sudah pakai baju pendeta. Tapi itu bukan sebuah esensi, Bang. Yang saya maksud begini. Ajaran itu benar atau salah tidak ditentukan dari seorang ustadznya atau pendetanya pakai baju apa. Ini logika macam apa yang kau bawa? Ini yang kau beberkan di sini nih. Enggak, gini loh Bang. Kalau abang pakai tanda-tanda Muslim wajar, pakai kopiah, pakai apa. Tapi kalau Pak Imam pakai kubahnya itu pendeta. Pantesan saya nggak mau lama-lama ngobrol sama kamu. Ya di bawah dulu. Kau tidur di bawah dulu kau lah. Pusing saya ngomong sama kamu. Mana? Kayak tafsir nggak ada. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang jelas. Kitab yang jelas atau yang tidak jelas? Yang jelas lah Bang. Nah, kalau yang jelas kenapa harus dijelas-jelaskan lagi? Itu namanya Anda kurang kerjaan. Berarti kalau di hadisnya Bang di sini tentang ini ya Ayub 26:11 ya. Yang satu-satunya agama yang percaya langit ada tiang cuma kekristenan, itu kan? Betul apa tidak? Bagaimana? Kalau di hadisnya Bang Edis kan di kitab Bible ya, Bible yang merah, yang merah itu Bible merah. Nah, di situ kan diterangkan kalau tidak salah di Ayub ya, Ayub 26:11, tolong dijelaskan tentang tiang cuma ya. Satu-satunya agama yang percaya langit ada tiang cuma kekristenan. Baik, saya jawab. Betul. Saya jawab. Jadi, menurut para saintis, yang namanya langit yang kita lihat biru itu sebenarnya adalah berupa gas. Jadi tidak ada tiangnya. Itu namanya gas. Kalau gas pasti tidak ada tiangnya. Yang ada tiangnya itu ya atap. Betul. Contoh atap rumah, plafon rumah. Kemudian apa lagi? Itu ada tiangnya. Disangga supaya apa? Disangga supaya tidak jatuh. Lalu apakah langit punya tiang? Tentu tidak. Nah sekarang begini. Membaca Injil kita itu harus mengerti bahasa itu merupakan bahasa metafor atau merupakan bahasa yang sesungguhnya. Jadi kalau kita mau bandingkan dengan di dalam Al-Quran, pernah dengar istilah hampir-hampir saja langit pecah? Pernah dengar? Betul. Pernah dengar? Emangnya langit terbuat dari itu tanah liat bisa pecah? Tidak bisa. Tidak bisa.
Maksudnya tuh terpecah tuh karena awannya tuh bang pecah gitu nah, berpecah. Pecah. Itu Hujan awan, menjadi panas, langit, panas langit, menjadi langit, hujan. langit. Langit itu berupa gas. Dia tidak mungkin bisa pecah. Begitu. Dia tidak mungkin bisa terbelah karena itu berupa gas. Begitu. Nah, makanya Anda harus memahami bahasa-bahasa yang demikian. Ketika Anda mempermasalahkan, oh ini langit ada tiangnya. Tiang-tiang langit bergoncang. Berarti langit ada tiang. Saya balikin juga ini ke dalam Al-Quran. Ini langit hampir-hampir terpecah. Gimana caranya langit pecah? Emangnya langit kayak piring gitu? Tidak bisa. Jadi ketika kita membaca Alkitab, janganlah kita seperti membaca manual bongkar pasang mesin. Ambil bautnya. Bukan seperti itu. Alkitab itu bukan buku manual belah mesin, bukan. Gitu. Silakan. Pertanyaan selanjutnya. Terus kenapa itu bang? Saya tuh kan ini pernah ada ya, saya ini masuk gereja karena penasaran. Dan di situ tuh Tuhannya kayaknya ada dua juga. Maksudnya ada Yesus apa Roh Kudus? Kan begitu. Ya Tuhan, tadi kan sudah saya bilang Bang, di awal-awal tadi sudah saya jelaskan bahwa bagaimanakah Bapa di surga yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya ini menyertai umat manusia. Bagaimana dia memimpin umat manusia, yaitu dengan perantaraan rohnya. Kalau roh Tuhan tinggal di hati Anda, artinya roh Tuhan itu harus Anda jadikan Tuhan. Tidak mungkin dia Anda jadikan sebagai kacung. Gimana? Anda tahu tidak, menjadikan sesuatu sebagai Tuhan, menjadikan sesuatu sebagai Tuhan itu artinya menjadikan dia tuanmu. Dia harus kau jadikan tuanmu. Tuan itu apa sih? Tuan itu adalah sesuatu yang kepadanya Anda itu harus ngikut. Anda harus nurut sama dia, itu artinya tuan. Anda artinya bawahannya, hamba. Begitu loh. Masa Roh Kudus mau Anda jadikan sebagai kacung? Tentu tidak. Anda harus jadikan Tuhan. Karena dia datang daripada Bapa di surga. Kalau Anda tidak jadikan Roh Kudus sebagai Tuhan, artinya Anda tidak menjadikan Bapa di surga sebagai Tuhan. Begitu. Begitu juga dengan Yesus. Karena Yesus datang daripada Bapa di surga, diutus oleh Bapa di surga, gambar daripada Bapa di surga yang tidak terlihat, maka kita harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan juga. Sebenarnya itu di dalam imanmu sebenarnya seperti itu. Bagaimana caramu menjadikan Allah sebagai Tuanmu? Kemarin saya tanya, yang mana yang Tuan? Allah apa Muhammad? Sampai sekarang belum ada yang bisa jawab. Betul. Ya, karena malam itu saya tidak fokus, kukira Tuhan, tak taunya Tuan. Kalau Tuan berarti Rizky, menjadi Islam itu kan harus menjadikan Allah sebagai tuannya. Anda harus jadi hambanya. Anda harus ngikutin Allah itu. Anda harus turutin dia, betul? betul. Caranya bagaimana? Kan harus ngikutin Muhammad, nurutin Muhammad. Jadi Cuman itu hanya kan, saja perintah Allah dan perintah Muhammad sering bertolak belakang. Allah berkata, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, perkatakanlah ucapan yang benar. Itu Allah suruh. Tetapi Muhammad bilang boleh berdusta di dalam 3 perkara. Makanya saya bilang antara Allah dan Muhammad sering gontok-gontokan. Nah makanya Rizky, yang Anda harus ikuti, yang Anda harus jadikan Tuhan, itu adalah Bapa di surga dengan perantaraan Roh Kudusnya dan Sang Mesiasnya. Begitu. Wah, Jangan Bang, mengikuti jangan sampai orang dibastis, yang ada di dalam kubur. Begitu ya. Oke. kalau saya enggak bang, saya akan Ya, pokoknya mungkin saya sekarang akan kamu menurut bisa sama orang berkata tua, Bang. seperti itu. Nanti suatu waktu
Kalau sekarang mungkin belum, makanya kita itu pelan-pelan. Nggak mau maksa-maksa begitu. Seperti itu. Semoga nanti dari yang sedikit ini Anda nanti akan memikirkannya suatu saat. Kalau sekarang karena Anda masih masuk kiri keluar kanan, ya belum yang penting sudah saya sampaikan. Biarlah kiranya roh yang daripada Tuhan itu menguasai diri Anda sehingga Anda bisa berpikir, sehingga Anda bisa mengambil jalan yang benar. Begitu ya. Oke? Kalau saya enggak lah bang, lebih baik yang bermarifat itu yang awaludin, marifatullah, awal-awal beragama, hukumnya wajib mengenal Allah, apa Allah kan begitu. Yang jelas saya Allah lah. Karena Allah dengan Allah tidak sama. Rizky. Ya. Kalau Allah itu adalah Tuhan yang disembah oleh orang-orang Quraisy dahulu. Seperti itu. Dan itu tidak pernah dikenal oleh nabi-nabi sebelumnya. Begitu. Tapi yang menurut saya batin saya itu yang bikin nyaman yaitu pandang satu. Ya, masalahnya banyak, kebenaran itu bukan soal nyaman. Begini, kebenaran itu bukan soal nyaman atau tidak nyaman. Tetapi kebenaran itu berbicara apa yang sesuai dengan fakta. Apa yang sungguh-sungguh dikatakan, bukan perasaan. Kalau perasaan ya repot. Contoh orang buta. Sebentar, orang buta pegang-pegang ini apa ini? Kok kayak terong pegang-pegang. Apa ini ya? Kok kayak belalai apa ini? Ternyata ternyata nya Rizky kan begitu. Oke, begitu ya. Betul? Oke, baik, saya turunkan ya. Oke, terima kasih Pak Rizky. Ya, silakan yang lain teman-teman. Silakan bagi jamaah kaum muslimin wal muslimat yang ingin ikut bergabung, yang ingin berdiskusi dengan saya, silahkan boleh mengajukan permintaan naik ya. Biar tidak banyak ini orang-orang awam yang nggak nonton, ataupun dia nonton tapi sengaja memelintir maknanya, atau dia nonton tapi nggak nangkep gitu. Nah itu kita bahas. Romel Simamora, selamat siang. Pak Romel Selamat Simamora. siang. Ya, silakan. Selamat siang, Le. Selamat siang. Luar Lai, biasa. saya panggil Lai ya. Oke. Ya, gimana? Ya, apa-apa. Pak Romel Simamora, apa yang mau Anda sampaikan? Saya sering nonton itu siapa si Yusuf PI dan Ustadz Wafi sekarang ya, Wafi ya. Oh ya, Coba deh Edis TV masuk ke mereka, bisa nggak? Oh, sudah saya bikin tiarap itu mereka. Sudah. Jadi ketika saya naik ke situ, ujung-ujungnya itu ketika mereka sudah terdesak, itu pasti nanti diturunkan begitu. Diturunkannya? Iya, seperti itu. Jadi kalau saran saya begini saja. Bilang saja, kau hadapilah Edis begitu. Jangan main turun-turunkan begitu. Saya ngomong begitu, kalian jangan berkuar-kuar selalu. Kadang-kadang 3 lawan 1 kalian kerjakan gitu kan. Nah, disuruh naik 1 orang Kristen, 3 orang mengeroyok gitu kan. Betul. Saya sudah ngomong itu. Iya, pokoknya kalau Edisnya aja itu suruh aja kesini sampaikan. gitu dia ngomong. Oke lah, Pak Simamora, kita undang dulu ya. Kita ini mau membahas mengenai di mana kesesatan kesesatan. Ya, oke ya. Makasih baik. ya. Sama-sama saya turunkan ya. Yuk, silakan teman-teman. Mungkin ada di antara kalian nih ya yang seperti yang saya sebutkan yang tadi nih. Kita kasih naik ada. Ini kok Muslim namanya, tapi nggak apa-apa. M Fahmi.
Kan sudah dikasih kesempatan tadi ini. Kalian-kalian naik. Tapi tadi sudah tiarap, sekarang malah naik. John Morris John Morris Tapalele. Halo Bang Edis. Ya, silakan John Morris Tapalele. Nyalakan kamera dulu, Bang. Selamat siang Bang Edis. Selamat siang, Abang. Silakan nyalakan kamera dulu. Minta tolong bantuan. Oke, saya bantu dari sini ya. Nah, itu silakan. Oke, selamat siang Bang Edis. Selamat siang juga Bang John Morris. Bang John Morris, ini Abang Kristen atau Islam? Saya Kristen Bang Edis. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Nah, kapan hari itu kan saya ngikuti yang acara yang sama Pak Bombong itu ya. Acara, oke. Yang mana itu Bang? Yang masalahnya Pak Bombong itu. Iya, gimana? Nah, waktu itu Bang Edis sudah tutup live. Saya ngikutin Pak Bombong. Terus dia tampilkan WA, katanya Bang Edis ini WA maki-maki hancur dia gitu loh. Apakah itu benar, Bang Edis? WA Apa Pak Bombong isi itu? WhatsApp-nya apa? Isi WhatsApp-nya itu dia tampilkan sepintas saja, saya lihat itu katanya Bang Edis maki-maki dia. Maki-makinya apa segala bagaimana macam, itu? pokoknya. Contohnya, maki-makinya itu seperti apa? Kita kalau berbicara itu Ya, harus spesifik, Bang, biar tidak kabur begitu maknanya. Ya, itu katanya Bang Edis WA bangsat lah apa segala macam itu. Oh, tidak pernah. Tapi dia tunjukkan hanya Tidak Nah, pernah kalau tapi saya dia WhatsApp tunjukkan begitu. Yang saya kirim pesan makanya sama itu, dia Bang. begini. Baik, saya jelaskan. Saya mengirim pesan suara kepada dia. Dan Oh, juga begitu. pesan tulisan. Saya bilang begini. Bom-bom, Ya. rummu itu sudah menjadi rum bin atang. Saya bilang begitu. Rummu sudah menjadi rum bin atang. Kenapa saya katakan rum bin atang? Nah, itu biar Anda tahu jalan ceritanya begini. Dia itu kan memalsukan surat. Memalsukan Ya, betul. surat. Untuk apa memalsukan surat? Untuk melakukan satu tindakan-tindakan tertentu yang merugikan Betul. jemaat. Apa surat yang dipalsukan? Surat yang dipalsukan itu adalah surat pentahbisan. Dia bukan seorang Tahbisan pendeta, bukan seorang sarjana teologi, tetapi dia membuat surat yang isinya itu dia sebagai sarjana teologi dan ditahbiskan. Begitu. betul. Nah, sehingga kebetulan itu sebentar dulu terjadi. Bang, biar saya jelaskan dulu. Biar saya jelaskan dulu. Nanti kalau Siap. Abang nggak ngerti begini, biar saya jelaskan dulu. Siap. Setelah itu, dia bahas itu di live-nya. Nah, apa yang membuat saya mengatakan seperti itu? Apa yang membuat saya mengatakan bahwa rum itu sudah menjadi rum bin atang? Karena dia bilang begini, memangnya Rasul Paulus itu punya surat seperti itu. Katanya seperti itu. Mana surat legitimasi Lukas, Petrus, Paulus. Bayangkan seperti itu mereka. Makanya saya bilang rummu itu sudah menjadi rum bin atang. Kenapa? Karena dia membenarkan. Jadi intinya itu, kenapa
Kok kamu permasalahkan surat-surat? Memangnya kalau berapologet, memangnya kalau mau menyampaikan firman Tuhan harus pakai surat legitimasi, harus pakai surat STH. Lah itu Paulus tidak punya, Lukas tidak punya. Kurang ajar nggak seperti itu? Nah, itu makanya saya bilang seperti itu. Makanya keterlaluan begitu. Apakah Paulus pernah mengaku-ngaku ini surat saya? Tidak pernah. Rasul Paulus pernah bilang begitu? Nggak pernah. Lukas pernah? Rasul Petrus pernah? Tidak pernah. Begitu. Karena tidak pernah mengaku-ngaku lulusan sekolah teologia, maka tentu tidak kita tanya suratnya. Betul, betul. Maksudnya tidak pernah mengaku-ngaku menunjukkan surat lulusan teologia. Coba sekarang saya tanya, apakah pernah Rasul Paulus membuat surat palsu lulusan teologia? Kan nggak pernah. Apakah pernah Petrus menunjukkan surat palsu lulusan teologi? Enggak pernah. Jadi enggak perlu kita tanya suratnya. Begitu. Nah, sedangkan Bom-Bom menunjukkan surat palsu. Makanya kita tanya gitu. Ya Bang ya? Saya nggak cuma tanya itu, masa Bang Edis kayak gitu WA kasar-kasar Saya begitu, katakan masa roomnya bukan dia, roomnya itu sudah menjadi room yang kurang ajar begitu. Kenapa room kurang ajar? Karena dia membawa Rasul Petrus, Rasul Paulus, Lukas sebagai orang yang tidak kredibel menyampaikan firman Tuhan karena nggak punya surat lulusan sekolah teologi. Itu yang saya kritik keras kepada dia. Seperti itu ya. Oke ya, sudah paham ya? Kan, ya paham. Hanya cuman dia tampilkan di roomnya dia itu yang kayak gimana gitu loh. Ya, baiklah, kita membahas ini saja lah, bukan membahas itu. Coba ya. Saya turunkan dulu ya Bang ya. Oke, saya turunkan. Terima kasih Bang. Tuhan Yesus. Ya, silakan teman-teman. Jadi kalau kalian mau tahu, sayangnya saya nggak bisa putar karena videonya ada di HP yang saya pakai siaran ini. Begitu. Intinya itu yang saya bilang begitu teman-teman. Kadang-kadang saya suka keras dalam hal perihal yang menyangkut ajaran-ajaran iman kita begitu. Kan kurang ajar begitu. Membenarkan kebohongannya dengan membawa-bawa Rasul Paulus, membawa-bawa Rasul Petrus, membawa-bawa Lukas, begitu. Masa dikatakan, memangnya kalau orang mau berapologet harus punya surat? Yang bilang begitu siapa? Saya sendiri nggak punya surat sekolah teologi, nggak punya. Iya. Saya itu tidak punya lulusan background sekolah teologi, nggak punya saya. Rudi Iskariot juga nggak punya. Tetapi tidak pernah saya mempermasalahkan. Berapa banyak orang yang berapologet ini yang bukan lulusan sekolah teologi? Banyak, nggak kehitung. Banyak. Tetapi tidak pernah saya permasalahkan. Tidak pernah kita permasalahkan. Karena nggak pernah malsuin surat. Coba sekarang saya tanya. Pernah Rudi Iskariot lawan debat saya? Yang sering jelek-jelekin saya. Malsuin surat? Nggak. Dia nggak pernah malsuin surat itu. Surat lulusan sekolah teologi. Nggak pernah. Nggak pernah malsuin surat pendeta. Nggak pernah. Makanya nggak perlu dibahas. Nah ini si Bom-Bom ditanya, itu surat kok kau palsu-palsukan, tujuannya apa? Lalu dia bilang lah, loh kalau begitu, kenapa kamu mempermasalahkan surat? Sedangkan Rasul Paulus saja, Petrus saja, nggak ada mereka surat sekolah teologinya. Kurang ajar kan? Gimana seperti itu?
Itu biar teman-teman ngerti ya background ceritanya, begitu ya. Oke, coba nih kita masih kasih kesempatan nih ya kepada yang mau membuktikan kesesatan daripada Edis TV. Kita kasih kesempatan. Saya ingin membuat sesuatu itu terang benderang begitu supaya kita tidak ngomong-ngomong di belakang. Bang Halo, Martin Bang. Simanjuntak, silakan Bang. Bang, saya ingin tanya sama Abang tentang politisme kemarin yang Oh iya, mantap. Ini diskusi pertanyaan dengan bagus Mansur. nih. Ya, silakan Bang. Iya. Saya ingin tanya Bang, untuk Abang bagaimana Abang bisa mengatakan bahwa Alkitab itu mengajarkan politisme? Saya bukan menghakimi Abang, kita saling mendukung dan menasihati. Baik, mantap, mantap. Bang, saya mau tanya dulu Bang. Saya mau tanya dulu nih sama Abang. Abang tahu KUHP ya? Tahu Bang? Oke. KUHP itu mengajarkan kejahatan nggak? Ya, dia mengajarkan untuk tidak melanggar, begitu. Nah, makanya gini Bang. Apa bedanya mengajarkan kejahatan dengan mengajarkan supaya agar orang berbuat kejahatan? Bedanya apa? Contoh. Ini ada KUHP. KUHP itu mengajarkan kejahatan, mengajarkan tentang kejahatan. Apa itu kejahatan? Contoh, pencurian. Contoh, apalagi perampasan dengan pencurian dengan kekerasan, pencurian di malam hari, pencurian secara ini dan lain sebagainya. Kemudian penggelapan, kemudian korupsi dan lain sebagainya. Nah, makanya buku tersebut mengajarkan kejahatan-kejahatan. Ini yang dimaksud kejahatan, ini yang dimaksud ini begitu kan? Nah, makanya saya tanya dulu sama Anda. Bedanya mengajarkan kejahatan dengan mengajarkan supaya orang berbuat kejahatan apa? Beda Bang. Kalau mengajarkan supaya berbuat kejahatan kan supaya kita berbuat jahat. Kalau mengajarkan kejahatan kan beda. Begitu. Iya, betul. Baik, sekarang kita ke pernyataan itu tadi Bang, ya. Gini Bang. Sebenarnya video itu kalau dilihat secara utuh, orang itu sudah tahu maksud saya. Saya kan mengatakan bahwa Alkitab itu mengajarkan politeisme. Karena apa? Karena Alkitab itu menjelaskan tentang adanya banyaknya makhluk-makhluk spiritual, makhluk-makhluk di luar dunia kita. Contohnya misalnya, ketika Tuhan Yesus bertemu dengan orang gila di Garaza, orang gila itu kan dimasuki roh jahat yang jumlahnya itu banyak, lusinan, namanya legion, betul? Ya, legion. Legion. 7, Bang. Itu kan jumlahnya banyak, betul? Iya. Betul, lebih dari satu. Oke. Pertanyaan saya kepada Abang percaya nggak itu? Bahwa jumlah roh jahat yang merasuki orang gila itu banyak jumlahnya? Percaya Bang, karena roh itu kan Oke. tak terbatas gitu. Betul. Kemudian di dalam kitab Raja-Raja, ketika seseorang datang ingin mengepung atau mengeroyok Elisa, tahu? Tahu? Halo? Jaringan Abang kurang bagus ya? Jaringan Abang kurang bagus ya, putus-putus. Oh ya, baik. Sebentar, saya bacakan. Sekarang sudah bisa mendengar? Sudah Bang, sudah. Oke, sebentar. Saya bukakan lagi satu ayat ya. Saya bukakan lagi satu ayat. Bentar ya. Saya akan bukakan lagi. Bentar. Pindah dulu. Oke, saya pindah dulu Bang. Udah, suara saya jelas Bang? Ya, suara saya tadi sebenarnya jelas, suara Abang yang kurang ini tadi. Baik. Saya akan bukakan di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-17. Coba tampilkan dulu. Abang punya Alkitab di situ?
Punya bang, punya. Pakai tablet boleh ya bang ya? Boleh saja. Alkitab sekarang sudah zamannya digital, Bang. 2 Raja-Raja berapa bang? 2 Raja-Raja pasal yang ke 2 Raja-Raja. pasal yang ke-17. 6 ayat yang ke-17. 17. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. 17. Oke bang, saya buka ya. Oke. Tapi sebelum yang ke-17 kayaknya kita baca dulu dari yang 16 coba. 2 Raja-Raja pasal 6. Saya baca ya bang, yang saya tunjukkan ya. Oke, silakan. Ayat 16 dan 17 bang ya. Jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Amin. Oke. Abang tahu nggak itu sedang berbicara apa? Itu tentang jangan takut ya, tentang supaya Elisa Bukan, ini Bang. Itu berbicara tentang adanya makhluk-makhluk yang tidak terlihat. Adanya makhluk-makhluk yang tidak terlihat yang ada di sekeliling kita, tetapi orang-orang itu tidak melihat kalau itu tidak disingkapkan oleh Tuhan. Saya bacakan saja, saya bacakan ya, biar enak kita. Perhatikan ya, saya bacakan dari sini. Berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukannya kepada dia, dia ada di Dotan. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Jadi ini berbicara tentang adanya makhluk-makhluk yang tidak terlihat. Nah, itu di dalam bahasa Arabnya, bahasa Ibraninya itu disebut sebagai Elohim. Jadi para malaikat-malaikat, para makhluk-makhluk, nampaknya dia macet-macet teman-teman. Bentar bang. Oke, sudah bang, sudah. Oke, saya teruskan. Jadi Ya, Bang. para malaikat-malaikat, makhluk-makhluk ini tadi yang berkereta berapi ini tadi, dan juga bahkan iblis-iblis roh-roh di udara, itu di dalam bahasa Ibraninya itu disebut sebagai Elohim. Dan di dalam bahasa Yunani itu disebut sebagai Theos. Theos itu disebut. Begitu, Bang. Jadi makanya Bang, Alkitab pelajari, itu Bang, ya. Bagaimana? Makanya Kalau yang Alkitab saya pelajari itu, Bang, Elohim dan Theos. Iya, Elohim coba Abang selesaikan. Saya bukan dulu. menggurui. Elohim dan Theos itu Theos itu berbicara tentang Allah. Kalau Elohim dan Theos yang Abang maksudkan tadi itu E-nya E kecil. Itu mungkin benar, tetapi bukan berarti menunjuk kepada itu, Bang. Sekalipun Allah dalam sifatnya itu adalah roh. Begitu. Jangan ke situ dulu, Bang. Nanti kalau kita nggak ngomongin Allah yang tertentu, Bang. Gini loh. Di dalam bahasa Ibrani, kan kita bahas Elohim, di dalam bahasa Ibrani dan juga di dalam bahasa Yunani itu nggak ada huruf kecil, Bang. Ya betul, tidak ada huruf kecil, tapi ya betul Nggak Bang. ada huruf kecil, itu adanya di terjemahan, Bang. Jadi semua makhluk-makhluk itu disebut sebagai Theos. Begitu, Bang. Ya. Nah, makanya poli itu artinya banyak. Theos itu artinya, Theos itu sebenarnya merujuk kepada makhluk-makhluk penghuni luar dunia kita, Bang.
Betul. Begitu, Bang. Di luar apa? Astral lah dibilang astral, spiritual gitu ya, Bang ya. Iya, makhluk-makhluk spiritual. Makanya Alkitab itu saya bilang mengajarkan itu, Bang. Sebenarnya kalimat lengkapnya itu sebenarnya mengajarkan tentang politeos, politeis begitu. Adanya Ya. banyak teos-teos begitu. Begitu, Bang. Makanya di dalam Alkitab itu Tuhan akan menghukum para, bukan, Tuhan akan menjatuhkan hukuman kepada para teos begitu, para Allah di Mesir begitu. Ya, Maka- itu Allah. Kalau terjemahannya A kecil. Betul. Iya, di dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani nggak ada A kecil A besar, Bang. Itu di dalam terjemahan Betul, supaya apa? betul. Supaya para pembaca ngerti yang dimaksud Allah kecil-kecil ini adalah Allah-Allah yang lain, begitu loh. Para dewa-dewa Ya, yang ilah-ilah lain, yang lain. begitu. Iya. Ya, ilah-ilah yang lain kan begitu, Bang. Iya. Itulah yang saya Aku mau maksud. tanya, Bang. Itulah yang saya maksud Politeisme, Alkitab mengajarkan politeis. Maksudnya mengajarkan tentang politeis begitu loh. Ya, Begitu. saya setuju, Bang. Saya setuju dengan Abang. Setuju. Saya setuju. Saya bukan menghakimi Abang. Dan yang kedua, Bang, kenapa Abang bilang Yesus itu lebih rendah daripada Bapa? Wah, itu bahaya, Bang. Bukan saya yang ngomong itu. Saya kan saudara-saudara. Itu kemarin Abang, saya ada rekamannya, saya lihat rekamannya Abang dengan Malikil ya. Bro Malikil. Iya, sebenarnya itu Diskusi. orang bertanya kepada saya begitu. Nah, kalau kita membaca Alkitab, Bang, dijelas sekali dikatakan iya yang untuk sementara waktu. Ya. Bahkan dia itu lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Ada nggak ayat seperti itu? Ya, ya. Gini, Ya. Bang. Konteksnya gini begini. Kan kalau begini, Bang, saya mau tanya dan sampaikan ke Abang bahwa sebenarnya saya bukan membawa Tritunggal ini ya, bukan. Pada hakikatnya Allah Bapa dengan Yesus adalah setara begitu. Setara. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Saya bukan mengkoreksi dan saya belajar dari sekolah minggu itu, Bang. Ya, gini hanya saja lah, sekolah minggu Bang. sampai Kalau soal yang seperti itu, Bang, itu sebenarnya ujian sekolah teologi, Bang. Yang paling penting bagi Betul. kita itu adalah supaya apa? Supaya kita melakukan firman Tuhan, Bang. Karena nanti kalau ujian Betul. masuk surga pasti nggak ditanya itu, Bang. Kalau misalnya dia, Tapi kan ada misalnya firman Bang, Tuhan misalnya juga kan, Bang. Izin potong. dia kerjanya korupsi, nampaknya dia delay. Oke lah, Bang, mungkin Abang bagusin sinyal Abang dulu ya. Saya turunkan dulu, Bang, ya. Sinyal Abang agak susah itu, Bang. Makanya saya ngomong, dia ikutan ngomong juga, jadi agak-agak berat. Ya, silakan yang lain. Coba kalau mau naik sinyalnya yang bagus dulu, biar kita kalau ngomong itu nggak tabrak-tabrakan. Saya lagi ngomong dipotong, karena dia dengernya itu suara saya delay itu sekitar berapa detik. Ayo silakan. Kita kasih naik ada Francisca Gwen. Ya, jelas ya teman-teman ya. Jadi kalian itu harus bisa membedakan mengajarkan kejahatan dengan mengajarkan untuk supaya berbuat jahat. Itu harus kalian bisa bedakan. Contoh, apakah Alkitab mengajarkan kejahatan? Oh iya. Contoh, apa kejahatan yang diajarkan oleh Alkitab? Pencurian itu kejahatan, ya kan? Bersaksi dusta itu kejahatan. Terus apa lagi? Penyembahan berhala itu kejahatan. Nah, tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita supaya apa? Supaya kita menjauhi kejahatan-kejahatan tersebut. Begitu.
Bukan Alkitab mengajarkan supaya orang berbuat jahat, bukan. Alkitab mengajarkan tuh mana yang jahat. Mengajarkan kejahatan, mengajarkan kebaikan, diajarkan itu. Kalau begini itu baik, kalau begini itu jahat. Kan begitu. Mungkin kata-kata tersebut menjadi tidak dipahami ketika mungkin kurang kata tentangnya begitu. Harusnya ada kata tentang sih memang. Karena kalau hanya sebegitu nanti orang salah paham. Mengajarkan tentang kejahatan, mengajarkan tentang politeis begitu. Seperti itu. Dan Alkitab memang mengajarkan tentang politeisme itu. Diajarkan tentang adanya makhluk-makhluk lain begitu. Makhluk-makhluk roh. Ya makanya dikatakan sepertiga itu yang diajak oleh Lucifer itu kan sepertiga. Maka dia mengajak sepertiga bala tentara langit itu untuk melawan daripada Sang Theos gitu, Sang Theos atau Bapa di surga. Seperti itu. Dan mereka juga disebut Theos itu. Ya. Seperti itu. Penghuni-penghuni dunia non fisik ini itu disebut Theos. Begitu ya. Merujuk ke situ itu. Sudah clear ya? Jadi kalian kalau misalnya ada orang goreng-goreng itu nanti kalian ngerti begitu. Yang dimaksudkan oleh saya itu apa. Kadang banyak orang udah ngerti dia. Cuman pura-pura dia dibahas-bahas. Biar apa? Ya biar rame. Seperti itu ya. Karena begini teman-teman. Banyak bahasa-bahasa yang kadung terlanjur di masyarakat itu udah kadung negatif. Iya. Padahal pengertiannya itu tidak seperti itu. Contoh, kalau dikatakan politeis, itu kesannya itu kan negatif. Kesan di masyarakat kalau dikatakan politeis itu, oh berarti ini menyembah banyak dewa. Bukan begitu. Politeis itu bukan menyembah banyak dewa. Politeis itu tentang keberadaan banyak dewa. Bukan menyembah banyak dewa. Ini makanya saya bilang kan susah. Kadang bahasa-bahasa itu memang kalau udah dipahami oleh masyarakat itu udah salah. Kadang-kadang kita harus ngikutin yang salah itu terus. Begitu. Ya, contoh dewa. Oh, itu menyembah dewa dia. Oh, berarti dia tuh. Berarti dewa, berarti setan katanya. Bukan begitu. Dewa itu sebenarnya itu bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Sanskerta. Itu artinya Tuhan. Dewa itu artinya Tuhan. Begitu. Dari bahasa Sanskerta dari kata deva. Diambil sama orang Batak jadi Debata. Nah itu berarti orang Batak nyembah Debata itu berarti setan gitu. Bukan, makanya kita tuh harus belajar banyak belajar gitu loh. Ya, biar kita ngerti. Jangan ngikutin orang awam karena orang awam tuh nggak ngerti. Udah tahu orang awam nggak ngerti malah diikut-ikutin. Begitu loh. Cuman kadang-kadang kalau kita ngelawan arus ini, ya akhirnya memang kita dicap oleh orang-orang awam sebagai sesuatu yang aneh. Begitu. Makanya kadang-kadang kalau misalnya saya berbeda, ada banyak telunjuk begitu mengarah kepada saya. Ih, beda sendiri katanya. Kamu kok beda sendiri. Lalu saya berkata, kalian kok sama? Kan saya Bang Kristen. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Oke, silakan Bang. Ya. Apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Ya, Bang Edis. Memang banyak video Bang Edis yang di sepenggal-sepenggal yang dipotong. Tetapi bisakah Bang Edis mengambil
narasi-narasi yang tidak membuat menjadi satu perdebatan di kalangan sendiri. Baik, baik. Iya, Misalkan, itu nampaknya ini hanya memang harus. Pertanyaan. Ya, memang nampaknya saya harus ini ya, harus membuat bahasa itu supaya tidak dipelintir orang. Tapi ya bagaimana lah, karena mungkin situasi dan waktu yang tidak memungkinkan atau kondisi yang lagi tidak sedang fit atau bagaimana begitu. Tapi yang saya maksud begini, Bang. Kalau orang nonton videonya secara utuh, pastilah dia paham apa yang sedang saya maksudkan, seperti itu, Bang. Ya, karena gini Bang, dalam ayat firman Tuhan kan pun ada, kalau kita mengalah untuk kebaikan, jangan sesuatu yang baik kemudian dikeji orang. Ada kan ayat firman Tuhan seperti itu, Bang. Jadi kita Gimana ayatnya gimana? Jangan kita mengerjakan sesuatu yang baik tetapi itu dikeji orang. Artinya kita memperkenankan. Coba Bang, ingatkan dulu saya Bang, di mana itu tertulis Bang? Bagaimana bunyinya Bang? Aduh, saya kebetulan lagi sabar. Lupa bunyinya saya. Bagaimana? Jangan sesuatu yang baik kemudian itu dikeji orang yang kita kerjakan. Coba. Jangan sesuatu yang baik. Sabar. Sahabat Baidis lama ya. Oh, boleh, silakan. Atau Abang mau naik lagi nanti boleh. Abang mau cari dulu atau bagaimana, atau kita tunggu? Ganti aja dulu supaya nggak. Oke, baik. Nanti kalau ini ingatkan lagi ya, karena saya nggak ngerti itu. Oke, baik. Saya turunkan ya Bang ya. Baik. Ya teman-teman silakan ya. Karena kadang-kadang begini, kita harus tahu bahwa daya tangkap orang itu memang tidak sama semua orang. Ada yang daya tangkapnya itu lambat, ada yang daya tangkapnya itu cepat. Begitu. Makanya kadang-kadang saya paling susah begitu kalau bicara dengan orang yang ber-IQ jongkok. Makanya saya harus berusaha menggunakan bahasa-bahasa yang sama dengan orang-orang yang ber-IQ jongkok begitu. Laila. Meliala Bang. Meliala. Shalom. Oke. Shalom. Islam Shalom. Kristen Bang. Kristen Bang. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Bang sampaikan? Abang itu pakai topi atau pakai peci Bang? Ini peci Bang. Ini didatangkan dari Provinsi Aceh, dari Kutacane. Ini dikasih Bang sebagai hadiah kepada saya begitu. Ada teman yang datang, dia asalnya itu dari Kutacane. Dibawalah ini sebagai cindramata dari sana. Begitu Bang. Oh, iya Bang. Apakah pakai topi Jadi kalau seperti ini? Apakah pakai topi seperti ini nanti bisa diteriakin kafir, darah halal? Saya heran apa? Saya heran ada apa dengan masyarakat ini teman-teman? Pakai topi katanya haram. Susah ini gimana? Apakah menggunakan topi? Apakah menggunakan topi itu adalah sebuah kejahatan? Yang kejahatan itu adalah maling topi orang. Kalau pakai topi saya dikasih, iya kan? Bukan dari mencuri gimana? Susah ini orang aduh. Ini yang nggak boleh itu Bang, yang seperti ini nih. Saya kasih contoh ya. Ini saya kasih contoh. Iya, Bang. Saya kasih contoh ada dari umat sebelah ya, tentang nih. Contoh nih, kita ini nih. Haleluya. Matius 5 nomor 9, berbahagialah orang yang membawa damai, maka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Di gereja mana? Gereja. Ya, saya penginjilan dalam jalanan, saya penginjil. Ya, lulusan dari Vatikan, PhD itu peneliti sekolah teologi. Nah, itu yang bohong itu. Nah, itu yang kadrun itu seperti itu. Saya penginjil lulusan dari Vatikan. 11-12 itu sama si Kai nama.
Kan susah. Kalau pakai peci begini itu nggak apa-apa. Tapi kalau ngaku penginjil, lulusan Vatikan, nah itu udah jelas itu bohong. Iya, paham bang. Karena kalau penjabat itu kalau Nasrani dia pun ikut di dalam bidang keagamaan kita Islam pun ada bang. Iya, biasanya di foto-foto kabinet, menteri-menteri kabinet pakai begini kok, mah. Iya. Masa Betul, saya Bang, tidak betul. boleh pakai begini? Nanti topinya diklaim Islam, topi Islam, kucing Islam, ayam Islam, semua Islam. Begitu. Oke lah bang, mungkin apa yang mau abang tanyakan seputar isu ini bang? Silakan. Nggak ada kesesatan bang, hanya saja semua itu kan pakai toleransi semua bang. Bukan itu bang yang kita bahas bang. Gini loh, tentang adanya statement-statement saya bang, pernyataan-pernyataan saya, di mana di dalam pernyataan-pernyataan saya itu ya ada orang-orang yang mungkin tidak memahami maksud saya, atau mungkin juga ada orang yang sengaja memelintir omongan saya itu, mempelesetkannya begitu. Adakah Anda juga termakan oleh isu tersebut? Kalau tidak, berarti puji Tuhan. Kalau ada mau saya luruskan, coba yang mana? Saya gini bang ya, semua itu kan tergantung manusia seperti bilang abang tadi, cepat nangkap sama yang nyimak kan. Oke, berarti ya selama ini abang nyimak dan nangkap semua maksud saya. Kalau menurut cerita dari abang yang sering di TikTok itu, saya nangkep bang, karena teman untuk berbicara ataupun lawan di TikTok abang kan mungkin kurang mampu juga untuk mengatasi abang kan. Oke lah, baiklah kalau seperti itu bang ya, saya turunkan ya bang ya. Tunggu dulu bang, pesan ini bang, pesan bang. Apa itu? Silakan, silakan. Sekarang kan toleransi bang kan, aku Nasrani, abangku Islam. Jadi toleransi itu kan harus ada. Apapun bilangnya kan, kita Nasrani melakukan yang baik, dan Islam pun melakukan yang baik bang. Oke lah, baik saya turunkan ya bang. Bang, abang pikir saya Islam Oke, atau Bang. bagaimana? Iya, saya pikir Islam abang. Oh, sungguh luar biasa, Anda luar biasa. Oke lah, baiklah bang. Bang, saya ini bang seorang Kristen bang. Justru Oke, Bang. saya di sini itu menjawab ya ataupun mendebat dari oknum-oknum, dari sebagian orang-orang Islam yang suka membahas atau memelintir Alkitab. Iya. Begitu bang. Siap, Bang, siap, Bang. Tetapi di dalam jalannya perdebatan ataupun perdiskusian saya dengan orang-orang Islam yang sedemikian itu, saya juga sering mengeluarkan statement-statement yang membuat ya sedikit, saya katakan sedikit, orang-orang yang tidak paham, dan inilah yang mau saya luruskan, Jelaskan. seperti itu atau jelaskan begitu ya. Siap bang, siap. Oke, baik saya turunkan ya. Ya bang. Baik, saya turunkan. Ya, ayo silakan, silakan. Khairil Mihran. Silakan Khairil Mihran. Kalau ini nama-namanya Muslim. Tadi sudah dikasih kesempatan loh. Sudah tiara. Iya bang. Sekarang giliran saya membahas internal, kau datang. Gimana? Ayo silakan Khairil Mihran. Silakan nyalakan kamera dulu. Iya. Nggak pernah saya lama naik di sini bang. Sebentar diturunkan lagi, sebentar diturunkan lagi. Paling 1 menit 2 menit. Aduh. Ya, itu dikarenakan biasanya kamu itu melanggar peraturan-peraturan di sini. Disuruh jawab malah muter ke sana kemari. Peraturan apa bang? Peraturan supaya diskusi itu berjalan dengan lancar.
Gitu loh. Kamu misalnya ditanya siapa tuannya umat Islam, Allah apa Muhammad, malah muter ke sana kian kemari. Ini kalau gue hitung-hitung ini Bang, udah lebih 10 kali saya naik di sini Bang, tapi paling 1 menit 2 menit turunkan. Ya sudah, apa yang mau kau bahas? Aku mau tanya ini Bang, tidak lama-lama juga sih gini Bang. Ya Islam di bawah silakan dukung saya, Kristen di bawah silakan dukung saya. Kita saling mendukung Bang ya. Anda tidak boleh didukung karena Anda mempromosikan ajaran manusia dalam kubur. Loh, gimana? Masalah lain-lainnya. Bukankah masalah cuma masalah agama saling mendukung Bang, lain-lainnya kalau saling mendukung boleh. Iya, mendukung di dalam pengertian apa? Kalau di sini kan mendukung maksudnya kan supaya follow kamu kan? Ah itu ngapain di follow orang yang memberitakan Yesus yang palsu? Ngapain di follow orang yang memberitakan surga versi itu Alexis? Gimana? Silakan. Silakan nyalakan kamera dulu. Kok kamera? Apa yang mau Anda sampaikan dulu? Silakan. Ucap selamat kepada Bang Edis. Saya mau tanya. Tunggu Bang. Selamat siang Bang Edis. Selamat siang juga. Anda masih gelap ini nggak kelihatan. Ini Bang Edis, masalah kemarin yang pernah dibahas Edis, masalah puasa Bang Edis kan dengan dimaksud tujuannya situ 40 hari 40 malam. Apa itu Bang Edis? Puasa 40 maksudnya? Yang mana itu? Saya lupa yang mana. Waktu itu kemarin Bang Edis yang dimaksud sama kayak orang Kristen, yang dimaksud puasa 40 hari 40 malam itu bukan dimaksud 40 hari 40 malam, kayak seperti itulah pertanyaannya Bang Edis. Oh, iya. Gini Bang. Jadi bahasa-bahasa di dalam Alkitab itu banyak bahasa-bahasa yang dia itu merupakan bahasa yang metafor atau maknanya itu tidak sungguh-sungguh seperti yang tertulis. Contoh gini Bang ya. Iya Bang. Ketika Tuhan Yesus ditanya, sampai berapa kalikah kita harus mengampuni? Jawabnya 70 kali 7 kali. Itu bukan sampai 77 kali, bukan begitu maksudnya Bang. Nanti setelah lewat dari situ berarti nggak diampuni lagi, bukan begitu. Artinya itu adalah sebuah ungkapan bahwa kita harus mengampuni itu tanpa batas. Begitu Bang. Nah begitu juga 40 hari 40 malam itu menunjuk bukan 44 hari malam sungguhan, enggak. Itu merujuk kepada suatu makna yang maksudnya itu lama gitu Bang. Contoh, ketika orang Israel, dikatakan orang Israel itu mengembara di padang gurun, mereka sesat di padang gurun itu nggak sampai-sampai. Itu selama 40 tahun, itu bukan 40 tahun betulan Bang. Artinya dalam masa waktu yang lama begitu. Itu banyak seperti itu Bang, ungkapan-ungkapan seperti contoh banjir Nuh. Banjir Nuh itu juga dikatakan 40 hari 40 malam. Kenapa kok serba 40 ini apa ini? Itu bukan begitu maksudnya. Ketika Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, yang ngitung siapa Bang? Siapa yang ngitung? Enggak, itu bukan 40 hari 40 malam Bang. Itu adalah suatu waktu masa yang lama gitu. Berapa waktu ya nggak tahu. Makanya itu bahasa-bahasa seperti itu. Seperti Musa juga berpuasa 40 hari 40 malam. Seperti itu. Umat Israel mengembara di padang gurun 40 hari 40 malam. Banjir Nuh 40 hari 40 malam. Gitu. Seperti itu Bang. Kalau bahasa kita Bang 7 kali puasa 7 kali lebaran gitulah istilahnya kalau bahasa kita. Artinya sudah lama tak pulang-pulang gitu Bang. Gitu Bang ya. Oke Bang, terima kasih penjelasannya Bang. Oke Bang, sama-sama Bang, sama-sama. Saya turunkan ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada sebentar ya teman-teman ya.
Akib Riyadi. Terima kasih Bang Jansen. Ya, Akib Riyadi. Kalau dari foto-fotonya ini nampaknya ini kan udah jelas dari sapa-sapaannya. Ya silakan Akib Riyadi, nyalakan kamera dulu. Oke. Alhamdulillah. Akib Riyadi, Anda ini Muslim ya? Ya. Wah, delaynya lama sekali dia. Nampaknya delaynya bisa sampai 3 detik ini. Gak tahu nanti. Maksudnya gimana nggak tahu nanti? Ini gimana Bang? Kalau Allah itu kan artinya jamak dari kata ilahun, artinya di situ Allah. Kalau Yesus itu Bang, jamak dari apa gitu? Kenapa Bang sama-samakan Yesus dengan Allah? Bukan jamak dari apa? Yesus itu Bang, itu bahasa Yunani. Ini kan apa ya? Bang, abang delay Bang, bagusin dulu sinyalnya Bang ya, karena suara saya sampai di situ. Ini kan. Ya, bagusin dulu sinyal Bang, nanti kita sakit kepala kalau ngobrol gitu. Kayak ngobrol sama bolot nanti kalau begitu Bang. Ya.